Ikigai dalam Islam. Ikigai sudah sering sekali saya dengar serta perbincangkan dengan teman-teman saya. Setelah melihat betapa menariknya konsep ini, saya pun ingin berusaha untuk melihat Ikigai dalam posisi saya sebagai seorang Muslim. Sebelum saya melangkah lebih jauh, mungkin Anda bertanya, kenapa Ikigai dapat dibandingkan dengan Islam? Menurut tulisan di percita.org yang pada dasarnya menjelaskan bahwa agama dalam bahasa Jepang itu bisa kemana-mana, dan salah satu hal itu adalah jalan hidup beserta filsafat. Jadi di Jepang itu bisa dikatakan seimbang derajatnya antara Ikigai dengan Islam. Penjelasan Ikigai. Ikigai sendiri sering disebut-sebut sebagai sebuah tanggapan dari hustle culture yang kelihatannya sebagai budaya pengejar uang, yang kalau menurut konsep Ikigai itu merupakan hal yang dangkal, karena kehidupan ini bukanlah semuanya tentang uang. Asal Ikigai. Perlu saya jelaskan sedikit asal dari Ikigai agar dapat lebih paham terhadapnya. Secara etimologi, Ikigai dibagi menjadi dua kata, yaitu Iki yang artinya jalan dan Kai yang artinya timbal balik, hasil, buah, nilai, kegunaan, keuntungan, dan faedah. Yang kemudian, jika digabungkan, Kai ini berubah penyebutannya menjadi Gai, yang kemudian membentuk kata Ikigai, yang artinya adalah alasan hidup. Hal yang membuat hidup ini layak untuk dijalani, yang dalam bahasa Prancis persis artinya dengan raison d'être. Ikigai yang jika ditulis dalam bahasa asli menjadi seperti sudah sangat jelas kalau hal ini berasal dari Jepang, lebih tepatnya pada bagian Okinawa. Berikut gambar peta Okinawa. Bisa dilihat dari gambar di atas kalau Okinawa adalah pulau yang jauh dari perkotaan terkenal seperti Tokyo dan merupakan pulau yang kecil pula. Okinawa sendiri sudah termasuk dalam zona biru atau blue zone, yang artinya orang-orang di sini adalah salah satu dari beberapa wilayah yang lebih sehat, lebih lama hidup, dan pada dasarnya lebih bahagia. Hal-hal seperti itu yang membuat beberapa peneliti tertarik dengan Ikigai ini. Ikigai pada dasarnya adalah sebuah alasan yang membuat dirimu bangun dari tempat tidurmu dan menjalani kehidupan. Mungkin ketika kita mendengar kalimat singkat itu, kita akan beranggapan kalau hal ini mirip atau sama dengan passion. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena passion hanya satu hal dalam 4 pilar dalam Ikigai. Ikigai itu adalah persimpangan dari 4 hal, yaitu hal yang kamu cintai, hal yang Anda lakukan layak untuk dibayar, hal yang dibutuhkan dunia, kehandalan Anda. Adapun ketika dua hal tersebut saling berkaitan, maka akan membentuk keempat di bawah. 1. Passion, yaitu ketika hal yang kamu cintai bertemu dengan kehandalan Anda. Yang kedua, misi, hal yang dibutuhkan dunia bertemu dengan hal yang kamu cintai. 3. Vokasi, hal yang dibutuhkan dunia bertemu dengan hal yang Anda layak lakukan, layak untuk dibayar. 4. Profesi, kehandalan Anda yang bertemu dengan hal yang Anda lakukan layak untuk dibayar. Atau bisa digambarkan menjadi sebagai berikut. Ikigai sendiri dipercaya dapat membuat kita bahagia dan hidup lebih lama. Hal ini tambah dipercayai benar adanya karena Okinawa, kota asal dari filosofi Ikigai ini, merupakan kota yang memiliki manusia berumur 100 tahun yang paling banyak. Aturan dalam Ikigai. Hal-hal berikut sebenarnya lebih condong kepada hal-hal yang dipercaya dapat membuat kita hidup lebih baik. Tentu saja ini merupakan versi dari beberapa penelitian terhadap filosofi Ikigai ini. 1. Jangan terlalu kenyang. 2. Terus berkembang. 3. Santai saja. 4. Berteman dengan orang baik. 5. Berusaha untuk memperbaiki kesehatan. 6. Tersenyum. 7. Kembali terhubung dengan lingkungan. 8. Memberikan terima kasih. 9. Hidup secara sadar pada saat ini. 10. Ikuti Ikigaimu. Cara menemukan Ikigai. Untuk menemukan Ikigai sendiri, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang semoga dapat membantu kita menemukan Ikigai kita. Hal-hal itu adalah 1. Mulai
dengan hal yang kecil. Lepaskan dirimu, harmoni dan berkelanjutan, kebahagiaan dalam hal-hal kecil, be present atau menemukan flow. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menulis beberapa hal, mungkin 10 atau lebih, hal-hal yang sering kamu bicarakan, beserta hal-hal yang sering kamu lakukan. Lalu berusaha untuk menganalisa satu persatu hal itu dengan mengaitkannya dengan 4 pilar yang kalau disusun akan berbentuk seperti pertanyaan sebagai berikut. Apakah saya mencintai hal ini? Apakah dunia ini membutuhkannya? Apakah saya hebat di dalamnya? Dan terakhir, apakah saya dibayar? Dan jika tidak dibayar, apakah hal itu layak untuk menggantikan hal yang memenuhi ketiga aspek di atas? Kesamaannya dalam Islam. Menurut pandangan saya, hal-hal baik yang ada di Ikigai sebenarnya sudah ada di dalam Islam sendiri. Alasan saya mengatakan hal demikian dengan dukungan seperti hal-hal dasar dalam Ikigai itu sudah ada dalam bentuk dalil atau telah dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Di dalam Ikigai itu, 4 pilar utamanya dalam pemahaman saya lebih menuju kepada bagaimana kita mencari pekerjaan yang membuat kita bahagia, yang dengan kata lain bukan cuma mengejar besar rupiahnya saja. Hal ini dalam percakapan Rasul dengan sahabatnya sebagai berikut. Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang lelaki dengan tangan sendirinya dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hal ini membuktikan kalau dalam pemikiran para sahabat itu tidak pernah berpikir tentang seberapa besar gaji dari sebuah pekerjaan karena hal ini tidak terlalu penting. Hal lainnya seperti terhubung kembali dengan lingkungan sebagai berikut. Barang siapa yang menghidupkan lahan mati terlantar maka ia memiliki bagian darinya, yakni bagian upah dan atau pahala. Dan apa yang dimakan oleh binatang ternak dari tanaman yang ada di lahan itu, maka hal itu merupakan sedekah baginya. Dan hadis ini sahih. Di dalam Islam kita diberikan hukum untuk memberikan apresiasi yang sangat besar kepada orang-orang yang sayang dengan lingkungan. Perbedaannya dalam Islam, ada beberapa hal yang tentu saja dapat membuat orang berbeda pendapat terhadap apakah kedua hal ini harus dipisah atau digabungkan. Mungkin menganggap kalau jalan hidup yang satu lebih baik daripada jalan hidup yang lainnya. Apapun itu keputusan oleh seseorang itu tidak dapat kita paksakan untuk berubah. Berikut adalah hal-hal yang saya tangkap berbeda antara Ikigai dengan Islam. Dalam Ikigai tidak ada konsep Tuhan. Ikigai pada dasarnya bukan agama. Jadi orang yang mengadopsi Ikigai terkadang memiliki agama mereka sendiri, atau dengan kata lain, Tuhannya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan Ikigai. Akan tetapi, karena arti Ikigai adalah alasan untuk hidup, maka terkadang juga tujuan orang yang mengadopsi Ikigai ini mengambil gabungan 4 pilar itu menjadi tujuan hidupnya. Dengan kata lain, beberapa orang, terutama orang Jepang, mengambil pekerjaannya sebagai konsep kehidupan yang sudah cukup atau tidak perlu Tuhan. Nah, disinilah hal yang membuat Islam dan Ikigai sangat berbeda, karena dalam Islam sendiri tujuan hidup seorang manusia itu hanyalah beribadah kepadanya. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kesimpulan, Ikigai merupakan hal yang baik. Islam juga merupakan hal yang baik. Sebenarnya kita dapat mendapatkan Ikigai hanya dengan Islam saja. Akan tetapi kalau Anda seperti saya, yang kadang lebih dulu mengenal konsep di luar Islam, maka tak apa kita kembali membandingkannya dengan agama yang kita miliki. Hal ini terus-menerus saya lakukan untuk terus-menerus mempertanyakan iman saya yang terus-menerus perlu ditempa.